Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa Arah 9 Channel, bulan Juni ada yang menyebutnya sebagai bulan Bung Karno. Mungkin karena beliau lahir pada bulan Juni, tepatnya 6 Juni 1901. Dan pada bulan Juni juga gagasan besar beliau yang menjadi dasar negara kita, yaitu Pancasila, diumumkan di depan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Masih di bulan Juni 1945, tepatnya tanggal 22 Juni adalah penandatanganan Piagam Jakarta yang merupakan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara, di mana di sana termaktub Pancasila yang dirumuskan oleh tim 9, di mana Bung Karno adalah ketuanya. Kemudian juga Bung Karno dipanggil keharibaannya pada bulan Juni, yakni 21 Juni 1970. Para pemirsa sekalian, pada edisi kali ini saya akan mengupas tentang tempat lahir Bung Karno. Walau pada edisi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya, namun ada sahabat kami yang menanyakan dengan bersumber pada ceramah Presiden Joko Widodo yang mengatakan Bung Karno lahir di Blitar. Apa yang disampaikan oleh sahabat tadi benar, bahwa pada ulang tahun lahirnya Pancasila 1 Juni pada tahun 2015 yang lalu, dalam kata sambutannya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada saat itu menyebut bahwa lahirnya Bung Karno adalah di Blitar, yang pada saat itu juga kemudian menjadi ramai. Namun kemudian diklarifikasi oleh pembuat teks pidato presiden. Mengutip dari situs berita Kompas 5 Juni 2015 yang lalu, diinformasikan bahwa penulis teks pidato presiden pada saat itu, yakni Soekardi Rinakit, menyampaikan permohonan maafnya bahwa kesalahan tersebut sepenuhnya adalah kekeliruan saya dan menjadi tanggung jawab saya. Demikian seperti diberitakan oleh kompas.com. Menurut Soekardi, saat naskah itu disusun, Presiden Jokowi sempat memastikan lokasi kelahiran Bung Karno. Ketika itu Jokowi menyebut bahwa lokasi kelahiran Bung Karno adalah Surabaya. Presiden waktu itu meminta saya untuk memeriksa karena seingat beliau Bung Karno lahir di Surabaya. Tanpa memeriksa lebih mendalam dan seksama, saya mengkonfirmasikan kepada Presiden bahwa Bung Karno lahir di Blitar. Demikian ucap Soekardi, di mana Pak Soekardi ini sendiri terbawa oleh informasi yang beredar menurut beliau, dan beliau juga merujuk kepada Tropen Museum. Intinya bahwa kesalahan ada pada penulis teks pidato presiden dan sudah diklarifikasi mengenai pidato Presiden Jokowi akan tempat lahirnya Bung Karno yang disebut di Blitar. Para pemirsa sekalian, mengenai kota kelahiran Bung Karno dikatakan di Blitar itu bukan hanya ada dalam pidato Pak Jokowi yang kemudian diklarifikasi. Terbukti penulis teks pidato beliau mengambil dari Tropen Museum dan dari kisah yang beredar atau dari informasi yang beredar. Dan hal itu dimungkinkan sebagian dari orang menyimpulkan Bung Karno lahir di Blitar karena Bung Karno di dalam bukunya yang ditulis oleh Cindy Adam, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, mengisahkan tanda-tanda kelahirannya. Di antaranya berdekatan dengan Gunung Kelut atau meletusnya Gunung Kelut, kemudian juga dengan terbitnya Sang Fajar, maka Bung Karno mengatakan diri sebagai putra Sang Fajar. Saya baca sekilas dari isi buku tersebut. Bersamaan dengan kelahiranku menyingsinglah fajar, dan dari suatu hari yang baru
Dan menyingsing pula lah fajar dari suatu abad yang baru, karena aku dilahirkan di tahun 1901. Bagi bangsa Indonesia, abad ke-19 merupakan zaman gelap, sedangkan zaman sekarang baginya adalah zaman yang terang benderang dalam menaiknya pasang revolusi kemanusiaan. Kemudian beliau juga menyampaikan, masih ada pertanda lain ketika aku dilahirkan, Gunung Kelut yang tidak jauh letaknya dari tempat kami meletus. Sebagaimana kita ketahui, Gunung Kelut berada di daerah Blitar, dan di Blitar juga ada rumah kediaman orang tua Bung Karno. Maka dari sini mungkin disimpulkan Bung Karno lahir di Blitar. Padahal pada bagian lain Bung Karno menyatakan bahwa dirinya lahir di Surabaya. Hal ini disampaikan di buku yang sama, tetapi ketika beliau mengisahkan pernikahan sang ayah dengan sang ibu yang pada saat itu berbeda agama, kemudian menikah secara Islam, dan ayah Bung Karno kemudian minta dipindahkan. Saya baca biar lebih jelas. Bung Karno menjelaskan, karena Bapak merasa tidak disuka orang di Bali, ia kemudian mengajukan permohonan kepada Departemen Pengajaran untuk dipindahkan ke Jawa. Bapak dikirim ke Surabaya, dan di sanalah putra Sang Fajar dilahirkan. Jadi jelas Bung Karno menurut beliau sendiri, dalam buku beliau sendiri, lahir di Surabaya. Hal ini juga diperkuat oleh data yang ada di ITB sekarang. Ketika Bung Karno kuliah di Bandung, di sana kan ada data beliau. Di situ seperti diulas oleh situs berita sejarah Historia, diungkapkan bahwa dalam data Bung Karno di ITB istilah sekarang itu, beliau tertera kota kelahirannya adalah Surabaya. Namun demikian para pemirsa, kalau tadi adalah perkiraan saya dan mungkin juga sejumlah orang karena kekeliruan dalam menafsiri kata-kata Bung Karno, tanda-tanda kelahirannya berbarengan dengan Gunung Kelut yang meletus dan tidak jauh dari tempat beliau lahir sehingga dinyatakan di Blitar. Sejarawan Peter Kasenda menuding bahwa hal itu atau pengaburan tempat kelahiran Bung Karno dari Surabaya menjadi Blitar itu akibat ulah dari Orde Baru. Seperti dilansir oleh Kompas edisi 2 Juni 2015, sejarawan Peter Kasenda menuding Orde Baru sengaja mengaburkan sejarah Soekarno demi kepentingan politik. Bung Karno jelas lahir di Surabaya sesuai dengan pengetahuan sejarah saya. Keterangan tempat lahir Bung Karno di Blitar dipublikasikan di zaman Orde Baru. Ini bentuk pengaburan sejarah yang berbau politik. Demikian tutur dari Peter Kasenda. Apa yang disampaikan oleh Pak Peter Kasenda mungkin saja benar, karena menurut sejumlah sejarawan di masa Orde Baru banyak sejarah yang dibelokkan. Tapi hal lainlah itu. Yang penting sekarang kita melihat posisi kebenaran bahwa Bung Karno lahirnya di kota Surabaya. Dan para pemirsa sekalian, pada tahun 2011 yang lalu, pemerintah kota Surabaya telah menetapkan sebuah rumah di kawasan Penilih sebagai tempat lahir Bung Karno. Kemudian pada tahun 2013, pemerintah kota Surabaya menjadikan rumah itu sebagai bangunan cagar budaya. Penetapan berdasarkan surat keputusan Wali Kota Surabaya bernomor 188-321-436-1.1.2-2013. Jadi intinya, terjadi pengaburan sejarah atau tidak, yang penting sekarang kita sudah mengetahui secara data bahwa Bung Karno kota kelahirannya adalah Surabaya, dan beliau juga pernah tinggal di Blitar. Terbukti di sana ada rumah orang tuanya yang masih ada sampai hari ini, dan kayaknya sih sudah jadi cagar budaya. Kembali lagi kepada hari wafat Bung Karno, 21 Juni 1970.
Marilah kita kirimkan doa untuk beliau, karena atas wasilah beliau dan para pejuang lainnya negeri ini oleh Allah ditakdirkan merdeka. Dan kepada yang Islam, mari kita sampaikan surat Al-Fatihah untuk Bung Karno dalam rangka haul beliau ke-52 kalau tidak salah pada tahun ini, Juni 2022. Al-Fatihah. Demikian pemirsa, sekilas tentang kota kelahiran Bung Karno. Memang sebagai orang besar, tempat kelahirannya saja bisa menjadi persoalan, beda dengan saya. Tapi apapun itu adalah satu sejarah. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat dipetik walaupun hanya setitik dari ulasan ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus Arah 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya.